Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, hello students, welcome back to my channel. By the way, have you watched my previous video about tips and trick of UTBK? If didn't, please watch my previous video about it because this video have co-connection about the previous video. Here is the link. Ya, you can click the link above. Okay. Mister pada kesempatan kali ini Mister akan share kepada kalian bagaimana cara mengerjakan soal main idea. Yang kali ini Mister akan share mengerjakan soal-soal itu bahkan tanpa melihat teks atau adanya teks sekalipun. Tapi ini tips atau trik dasar untuk mengerjakannya. Jadi ini langkah awal. Jika langkah ini tidak bisa dikerjakan karena mungkin soalnya terlalu sulit, nah nanti kalian bisa menerapkan trik yang kedua, ketiga, dan setelahnya. Ya, ini hanya trik dasar dulu. Nanti video setelahnya misalnya akan berikan tips-tips selanjutnya. So, don't skip over of my video agar kalian tidak gagal paham. Kalau kalian gagal paham, fatal akibatnya karena pola pikirnya sudah berubah, kemudian juga yang ditangkap dari isi tips dan trik ini juga akan berbeda. Oke, check it out. Okay guys, please look at the slide. This is finding the main idea, part 1. Jadi ini adalah basic atau dasar dari main idea. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, langkah yang kalian lakukan adalah cara ini dulu, trik-triknya. Kemudian kalau misalnya cara ini belum bisa, nanti ada trik-trik setelahnya. Oke, lihat guys. Nah, ini basicnya dulu. Main idea, apa sih main idea? Ini harus kalian tahu dulu. Jangan asal, main idea. Jadi main idea itu satu, dia pernyataan tentang subjek. Jadi setiap kalimat itu pasti ada subjeknya. Setiap kalimat, setiap teks, setiap bacaan masih ada subjeknya. Subjeknya apa? Jadi dia menceritakan tentang apa. Nah, yang kedua, main idea itu adalah ide umum yang mengontrol dan menyatukan paragraf satu dengan paragraf lainnya. Jadi itu ide umum. Jadi untuk mencari main idea itu pastikan bahwasanya dia itu ide umum. Jadi menceritakan semua tentang subjeknya. Itu prinsip dasar dari main idea. Dan ini harus dipahami dulu. Jelas ya? Kalau misalnya sudah paham. Yang pertama ingat, dia pernyataan sebuah subjek. Yang kedua, dia ide umum. Jadi umum. Ya tidak spesifik dan tidak terlalu besar juga. Jadi sedang lah, kalau misalnya ide umum itu berarti sedang. Ya. Jadi dia mencakup semua yang ada dalam teks. Nah, itu namanya ide umum. Gitu. Contoh misal ada teks seperti ini. Today's postal service is more efficient. Nah, ini tidak Mister bahas ya, karena saat ini atau kesempatan kali ini Mister akan berikan tips kepada kalian yang mengerjakan soalnya tapi tanpa teks, artinya tanpa melihat teks pun kalian sudah bisa menjawab. Begitu. Kita lihat yang ini. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Which of the following sentences best summarizes the main idea of the passage? Nah, ini. Yang diminta adalah ini main idea-nya of the passage. Ada soal ABC-nya yang tiga dulu. Express mail is a good way to send urgent mail. Yang pertama. Yang kedua, B. Mail service today is more effective and dependable. Yang ketiga, first class mail usually takes 3 days or less. Nah, dari sini kalian lihat mana yang spesifik, mana yang umum, mana yang terlalu luas. Kalau misalnya ada yang terlalu luas, berarti itu bukan. Kalau misalnya dia terlalu spesifik, berarti bukan. Nah, itu ditentukan dulu. Kalau misalnya kalimat ini idenya bisa umum dan bisa mencakup keseluruhan tadi, ketiganya tadi,
berarti itu benar. Contoh, express mail is a good way to send urgent mail. Ini express mail. Ya. Kemudian juga mail service today, mail service. Kalau ini berbicara tentang pelayanan suratnya itu. Kemudian yang ini first class mail. Nah, ini first class mail. Nah, di sini kalau misalnya kita berbicara express mail is a good way. Nah, ini spesifik. Spesifik di mana? Spesifik di express mailnya saja. Ya. Tuh, jadi ini tuh spesifik. Berarti mungkin bukan. Mail service today is more effective and dependable. Ya, pelayanan surat menyurat pada saat-saat ini itu lebih efektif dan bisa diandalkan. Ya, dan ini umum. Ya, ini umum bisa dijadikan main idea, bisa. Tapi kita lihat dulu bawahnya. First class mail usually takes 3 days or less. Mail kelas 1 itu biasanya bisa sampai 3 atau kurang dari 3 hari. Ini kita berbicara tentang first mail class saja. Nah, berarti ini spesifik kan? Nah, dari ketiga ini yang umum mana? Ide umumnya yang mail service. Nah, berarti jawabannya ini. Kalian perhatikan, tanpa teks kalian bisa menjawab. Jadi lihat di ABC-nya, A, B, C, D, E terserah mau berapa. Lihat apakah di kalimat-kalimat yang ABC itu umum atau tidak. Kalau misalnya dia umum, nah ini harus kita pegang. Mungkin jawabannya itu. Kemudian lihat yang lainnya. Oke, kita misalnya kasih contoh lagi. Misalnya ada soal, what is the text about? Teks ini tentang apa misalnya? Berbicara tentang apa? Nah, di sini ada A, B, C, D. A, differences between ini ya. Differences between payments by cash and credit cards. Pembayaran tentang cash dan kredit, kartu kredit atau cash. Yang B, the disadvantages of paying in cash. Nah, ini hanya kerugian atau kekurangan. Nah, ini berarti spesifik, ya kan? Nah, yang ini the advantage of using, ini juga spesifik. Ya. Dan the advantage of using debit cards, ini juga spesifik. Berarti yang umum yang mana? Yang umum yang A. Berarti jawabannya A. Mana teksnya? Nggak bisa. Bisa dijawab? Bisa. Jadi itu gambarnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah seperti ini, pastikan, oh kira-kira jawabannya ini, baru kita pastikan ke teks. Kalau sudah dipastikan di teks, kemudian disinkronkan ke ABCD-nya, baru nanti ketahuan jawabannya. Oke. Contoh lagi. Ya, ini mungkin agak sedikit. Which of the following sentences is general enough to be a topic or the main idea of the sentence? A. The new health club has a great kickboxing class. Nah, ini kita berbicara tentang kickboxing class. Many different classes are offered by the health club. Nah, different classes. Di kelas ini banyak. Pilot is a popular class at the health club. Ini pilot of the popular class. Nah, ini juga spesifik. Di yoga class, nah ini yoga class. Berarti ini spesifik. Ini spesifik. Nah, karena beda ini spesifik. Berarti yang umum mana? Yang umum berarti yang ini. Berarti kemungkinan besar jawabannya yang B. Nah, kalau sudah ini baru kita pastikan di dalam teks seperti itu. Ya. Ini cukup contoh saja. Untuk contoh-contoh yang lain nanti kita belajar di Zoom atau di private ya, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan ini masih ada kalau misalnya kalian belum berhasil mengerjakannya seperti ini, atau tidak ada jawabannya, atau ini terlalu susah. Nah, nanti ada cara-cara atau trik yang setelahnya. So, tonton video ini dulu ya, kemudian kalian pahami. Next week, insya Allah, Mister akan share lagi trik-trik setelahnya. Oke? Nah, kalau sudah, don't forget to don't skip over. Ya, jangan di skip. Mister sarankan jangan di skip, karena kalau di skip kalian akan gagal paham. Maka itu, please jangan di skip. Ya, kalau misalnya di skip, lebih baik ya tidak usah ditonton saja.
karena akan merugikan kalian sendiri. Cuma nonton kemudian tidak paham itu percuma. Ya, yang nonton sampai full saja belum tentu paham. Oke, jadi try ya to not skip over of my video. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for your full attention. Nanti kita lanjut di Zoom ya, Miss. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.